Kali ini kita akan berjalan-jalan ke kota Bandung, berkunjung ke wisata horor. Tempat wisata tidak hanya menarik dikunjungi karena keindahannya saja, tetapi juga cerita di baliknya. Beragam tempat wisata punya cerita horor tersendiri yang kerap terdengar di kalangan warga sekitar. Salah satunya Bandung, yang punya sejuta destinasi wisata dengan cerita mistis atau dianggap horor. Apa saja tempat wisata di Bandung yang terkenal horor? Berikut ulasannya. 1. Museum Pos Indonesia. Konon, katanya di museum yang berada di Jalan Celaki dan memiliki bangunan khas Belanda ini, sering terjadi penampakan makhluk halus yang menyeramkan. Pengunjung sering merasa seperti diperhatikan oleh patung-patung koleksi yang berada di museum ini. 2. Rumah Gurita. Rumah Gurita sering diterpa isu digunakan sebagai pemujaan setan karena ada patung gurita di bagian atap yang cukup menonjol. Warga sekitar sering melihat patung gurita tersebut bergerak di malam hari. 3. Museum Konferensi Asia Afrika. Museum Konferensi Asia Afrika atau KAA menyimpan cerita seram di ruang bawah tanahnya. Pengunjung dan pegawai dikabarkan kerap melihat penampakan hantu perempuan. 4. Gua Belanda, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Salah satu penampakan yang pernah dilihat pengunjung adalah hantu perempuan berambut panjang dengan pakaian putih di Gua Belanda, kawasan Taman Hutan Raya Juanda. Konon, kabarnya hantu perempuan tersebut adalah noni-noni Belanda yang tewas di dalam gua Belanda tersebut. 5. Bandung Medical Center. Bandung Medical Center ini dulunya rumah sakit dan sudah tidak digunakan lagi. Bangunan tidak terurus ini menciptakan suasana sangat mencekam. Informasi dari warga sekitar, sering sekali mereka melihat makhluk-makhluk halus berada di Bandung Medical Center. 6. Taman Maluku. Taman Maluku memiliki patung Pastor H.C. Verbraek yang menyeramkan. Warga sekitar sering melihat penampakan pastor yang selalu berjalan-jalan memperhatikan semua orang, terutama di malam hari. 7. Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu punya cerita panjang mengenai sang kuryang yang jatuh cinta kepada ibunya sendiri. Konon, penunggu kawasan ini adalah jin yang pernah membantu sang kuryang. 8. Waduk Saguling. Waduk Saguling dikabarkan memiliki kerajaan gaib di dasar waduk. Bahkan, cerita ini dihubungkan dengan banyaknya pengunjung yang tenggelam di Waduk Saguling tersebut. 9. Gunung Patuha.
Gunung Patuha memiliki puncak kapuk yang diyakini jadi makam para leluhur. Terlihat penampakan domba berwarna kehijauan yang dipercaya sebagai hewan peliharaan leluhur tersebut. 10. Taman Pramuka. Taman Pramuka dikenal dengan penampakan hantu kepala buntung yang sedang menunggang kuda. Hantu ini sering muncul di sekitar kawasan Tugu Tunas Kelapa. 11. Boska. Boska terkenal dengan tempat teropong bintang yang dikelilingi banyak perkebunan teh yang indah dan udaranya yang sejuk. Namun, kini banyak beredar bila kawasan ini syarat dengan cerita mistis, termasuk sosok yang diyakini Boska masih berkeliaran di perkebunan teh dan villa miliknya. 12. Savoy Homan. Savoy Homan adalah hotel yang tidak hanya kaya akan sejarah, tapi juga terkenal dengan kisah horornya. Konon, di sini sering tertangkap penampakan tentara dan noni-noni Belanda yang dulunya sering berkunjung ke hotel tersebut. 13. Gedung Panti Karya. Gedung Panti Karya, gedung tua yang memiliki aura yang cukup menyeramkan. Kisah-kisah horor beredar tentang sosok anak kecil yang menunggu orang tuanya dan wanita yang mati bunuh diri. 14. Tanjakan Emen. Tanjakan Emen terkenal angker karena telah merenggut banyak korban. Menurut cerita, sering terjadi penampakan anak seorang laki-laki yang bernama Emen. Emen adalah korban tabrak lari yang mayatnya disembunyikan di sekitar pohon oleh pelaku. 15. Jalan Cipaganti. Jalan Cipaganti tidak berbeda dengan jalan lainnya di Bandung. Namun, perbedaannya terletak pada cerita horor di baliknya. Beberapa warga setempat mengatakan sosok pendekar tanpa kepala muncul di jalan ini pada malam hari. Tentunya, hal ini membuat jalan ini sangat cocok untuk dijelajahi para pengunjung pecinta horor. 16. Rumah Kentang. Berlokasi di Jalan Aceh, banyak orang mengatakan bahwa mereka sering mencium bau kentang yang sangat menyengat disertai tangisan seorang bayi dari rumahnya. Cerita di balik rumah kentang adalah seorang ibu yang memasukkan bayinya ke kuali saat sedang merebus kentang. 17. Jalan Babakan Siliwangi. Awal mula tempat ini terkenal angker karena terjadi kecelakaan pada tahun 1981 lalu. Sebuah keluarga yang hendak menyeberang dihantam oleh mobil. Kemudian boneka milik anak kecil keluarga tersebut terlempar dan menggantung di sebuah pohon. 18. Villa Isola. Bangunan yang dibangun pada tahun 1932 ini memiliki kisah mistik sejak sang pemilik mengalami kecelakaan pesawat. Bangunan yang mulanya sangat megah ini kini tampak horor. Saat malam hari datang, warga sekitar kerap melihat penampakan orang asing sedang berdansa. 19. Kampung Gajah.
Konon katanya, wahana yang pernah populer hingga tahun 2017 ini kini sudah berkarat dan rusak. Tempat itu kini menjadi tempat bersemayam makhluk-makhluk gaib. Banyak warga sekitar dan penguji nyali sering mendengar wanita tertawa tanpa wujud yang nyata. 20. SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Bandung. Dua SMA negeri favorit di Bandung ini menyimpan cerita seram noni Belanda yang bernama Nancy yang kerap menampakkan dirinya. Nancy adalah seorang noni Belanda yang kabarnya melakukan bunuh diri di sekolah tersebut. Itulah 20 tempat wisata horor yang ada di kota Bandung. Dari 20 tempat wisata yang dikenal horor tersebut, apakah Anda sudah pernah mengunjunginya? Tulis di kolom komentar ya. Tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe-nya, agar kami tetap dapat terus memberikan informasi wisata menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.